Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Pada video ini kita akan melanjutkan kembali belajar tentang CodeIgniter versi 4 ya. Sekarang kita akan menambahkan fitur edit. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Silahkan buka teks editor yang teman-teman gunakan. Terus open folder. Setelah itu pilih yang CI4, sip. Terus setelah itu silahkan jalankan terminalnya. Saya akan menggunakan terminal di Visual Studio Code ya. Terus kita ketik php spark surf. Kita enter. Sip, ini udah jalan. Ini close aja. Terus kita buka di browsernya localhost 8080. Terus jangan lupa teman-teman, XAMPP-nya jalankan dulu ya, Apache sama MySQL-nya. Karena kalau ini gak dijalankan, misalkan ini saya matiin ya, kalau kita ngasih yang data mahasiswa ini akan error. Tuh, jadi loading lama tuh kan. Tapi kalau kita jalankan lagi MySQL-nya, kita refresh, ini akan jalan lagi. Sip teman-teman ya. Oke. Mungkin sekarang kita ke view yang data mahasiswa dulu ya. Ke view, terus ke app, view, terus cari mahasiswa dan data mahasiswa. Terus ini hilangin lagi sidebarnya. Nah ini teman-teman, di yang edit ini nih, yang edit ini kita akan sama seperti ini nih, seperti yang hapus. Berarti kita arahin ke controller mahasiswa ya, mahasiswa. Terus kita buat metode baru namanya edit data, misalkan edit data, kita slash lagi, lalu kita buat tag php di sini, tag php echo, isinya apa, sama $mhs, isinya ID mahasiswa ya, di mahasiswa. Sip. Nah jadi kalau kita refresh, lihat teman-teman, kita sorot yang editnya, ini akan ada ID ya di pojok kiri bawah. Sip, itu udah. Sekarang kita ke controllernya. Oke teman-teman, kita buat view dulu aja ya. Kita buat view, ke controller, terus ke mahasiswa. Mungkin di sini di bawah yang metode delete kita buat public function edit data ya, tadi edit data. Sebenarnya ini harus ada parameternya ya, ID mahasiswa misalkan, tapi nanti aja dulu, kita buat view-nya aja. Terus isinya kita contek dari yang tambah data aja teman-teman, karena isinya sama ya. Nih yang tambah data ini nih, silahkan copy aja dari sini nyampe sini. Sip. Terus kita paste di sini, lalu ininya ganti jadi edit data, edit data. Terus sudah. Sip. Sekarang kita ke view yang kita buat baru ya, edit data titik php. Sip. Kita contek yang ditambah data, kita Ctrl A, terus Ctrl C, terus kita ke edit data titik php, kita paste di sini. Terus ininya ganti judulnya jadi edit data mahasiswa. Terus ini actionnya kita ganti jadi save edit ya, save edit. Oke. Terus yang ini nih jadi edit data mahasiswa. Sip ya, kita save. Lalu teman-teman, kita akan buat controller ini nih, save edit. Isinya akan sama persis yang ditambah data. Kita ke controller mahasiswa lagi, kita buat di sini public function save edit ya, save edit. Terus ini juga sama, harusnya ada parameternya dulu, cuman nanti kita bahas lagi. Sekarang kita copy aja yang di save mahasiswa teman-teman dari sini.
sampai sini nih, sampai returnnya. Kita copy. Awas ya, jangan lupa ya, takutnya salah dari sini sampai ke bawah. Terus kita paste di sini di metode save edit. Oke teman-teman, kita buka aja dulu ya. Kita refresh, terus kita klik edit. Ini ya udah sama. Terus yang selanjutnya di ini nih yang tambah data kita close aja dulu ya, karena udah gak dibutuhkan lagi. Terus yang edit data kita tambahin satu lagi input di sininya teman-teman. Kita tambahin input terus tipenya hidden, name kita kasih name-nya ID mahasiswa. Terus ID kayaknya gak perlu. Value kita kasih buka tag PHP. Terus echo isinya dolar mahasiswa. Oke teman-teman, dolar, atau kita belum buat ya si editnya ini di sini nih, di metode edit data kita buat query lagi di sini, misalkan ya mahasiswa. Kita belum buat ini, sorry teman-teman. Kita buat mahasiswa, terus isinya $this mahasiswa model. Terus kita buat metode di modelnya, misalkan get ID mahasiswa gitu ya. Nah, ini akan mengambil parameter ID mahasiswa. Terus di sininya juga di edit datanya teman-teman, tambahin ID mahasiswa gitu. Sip, oke, kita ke model ya, ke model mahasiswa. Cari ke model, mana model? Terus ini nih mahasiswa model. Terus kita buat metode di sini, public function, namanya get ID mahasiswa. Terus mengambil parameter ID mahasiswa. Terus isinya apa? Kita return aja. Return kita $this where gini, $this where ID mahasiswa sama dengan $ID mahasiswa. Gini teman-teman. Terus di sini jangan lupa kita kasih first gini nih. Nah, ini tuh kalau di Codeigniter versi 3 row array ya teman-teman. Sip, sekarang kita cek dulu teman-teman. Misalkan di sini kita pardam dulu ya. Kita pardam dd $mahasiswa. Apakah datanya kepanggil atau enggak? Kita ke data mahasiswa lagi, terus kita pilih, lihat ini kan yang Kiki Agustin nih. Kita klik edit. Ada yang error. Apa errornya? System path model. Ini ada yang salah teman-teman, pir kurang T. Gini. Kita refresh lagi. Nah, ini udah ada ya. Sekarang udah dapat datanya, ID-nya 1, NIM-nya 17030043, namanya Kiki Agustin, terus jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya Teknik Informatika. Udah benar ya teman-teman. Terus kita kesini lagi, misalkan yang ini nih, yang Mega Kusmayati, kita klik edit lagi. Udah dapet ya datanya, berarti kita tinggal tampilin teman-teman. Kita ke ini nih, ke sini lagi. Terus kita buat variabel lagi di sini, kayaknya mahasiswa. Terus isinya dari $mahasiswa.
siswa. Dari sini nih teman-teman, kita ngambil data dari sini. Sip, kalau udah baru diedit data, kita bisa echo dolar mahasiswa. Yang ini kita kasih ID mahasiswa, jangan lupa titik koma. Terus untuk yang lainnya ini yang value-nya kita ganti ya teman-teman. Kita buat tag PHP samakan kayak yang ini nih, kita copy aja. Terus kita paste di value-nya, lalu kita ganti ID mahasiswanya jadi name. Ini tuh ngambil dari sini nih teman-teman, dari tabel data mahasiswa. Nah, sesuai dengan fieldnya ya. Sip. Yang selanjutnya kita copy aja yang name, terus kita paste di yang nama. Kita paste, ganti name-nya jadi nama. Yang selanjutnya yang jenis kelamin juga sama, di value kita echo ganti fieldnya jadi jenis kelamin. Lalu yang terakhir ini ada jurusan. Sip, kita ganti jadi jurusan. Oke teman-teman, kita coba ya. Ini peredamnya udah dimatiin belum? Udah ya. Kita ke data mahasiswa lagi, ke data mahasiswa, terus kita klik edit. Sip ya teman-teman, sekarang sudah muncul datanya. Terus untuk yang name, saya akan kasih read only saja supaya datanya gak diganti-ganti. Kita ke name, di inputnya kita kasih read only di sini. Jadi datanya gak bisa diganti ya. Sip. Terus kita atur buat validasinya dulu ya teman-teman. Buat validasi berarti di sini di save edit, berarti yang name kita gak perlu validasi lagi soalnya itu gak bisa diedit. Kita hapus saja. Terus nah ini nih, apabila ada validasi, ini mau diarahinnya ke controller yang mana? Ke kontrol mahasiswa. Terus metodenya kita ganti jadi edit data. Edit data, terus kita concat di sini teman-teman. Oke, kita ambil dulu si ID mahasiswanya ya di sini nih. Misalkan $ID mahasiswa sama dengan $this request, terus get par, lalu isinya ID mahasiswa, kasih titik koma biasa. Nah, ini kita concat di sini. Concat di PHP itu pakai titik ya. Ke titik terus sama ID mahasiswa. Sip ya. Kita coba teman-teman. Kita refresh. Ini nih misalkan yang nama kita hapus namanya. Coba kita klik edit mahasiswa. Oke, ada yang salah, mahasiswa edit kurang slash teman-teman, kurang slash gitu. Sip, kurang slash ternyata. Kita coba lagi ke data mahasiswa lagi, terus kita edit yang ini, terus coba kita hapus lagi namanya, kita edit data mahasiswa. Nah, sekarang sudah muncul ya validasinya. Oke teman-teman, berarti kita tinggal langsung edit saja datanya. Cara mengeditnya sebenarnya gampang aja teman-teman. Ini yang insert kita ganti jadi replace. Nah, ini replace. Terus jangan lupa kita kasih di sini ID mahasiswanya, ID mahasiswa diisi sama $ID mahasiswa. Jadi kan di sini kita udah dapat si ID-nya di view ini. Terus dikirim ke metode save edit. Nah, di sini terus kita ambil di sini ID mahasiswanya, lalu kita replace. Kita coba ya teman-teman. Oh, ini kita ganti jadi berhasil di edit. Sip. Kita coba
Ini ya yang Kiki Agustin saya ganti namanya jadi Kiki aja, gak ada Kiki Agustinnya. Kita edit. Sip, udah berubah ya teman-teman yang Kiki. Terus kita edit lagi, misalkan jadi Kiki Agustin lagi. Terus kita edit data mahasiswa lagi. Sip, sekarang sudah berhasil diedit lagi. Oke teman-teman, udah beres ya. Kita menerapkan CRUD di CodeIgniter versi 4. Mungkin sekian aja untuk video ini. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.